warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang taksimul kalimah. Taksimul kalimah adalah pembagian kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Pertama, saya akan membahas tentang isim. Isim adalah kalimatun dallat ala makna bi nafsiha walam taqdiran bi zamani wada'an. Isim adalah kata yang menunjukkan makna yang tidak berhubungan dengan waktu atau disebut dengan kata benda, apakah nama orang, tempat, dan sebagainya. Selanjutnya, tanda-tanda isim. Tanda isim yang pertama yaitu diawali huruf al. Seluruh kata yang diawali huruf al adalah isim. Contohnya, al-kitabu, buku, al-madrasah, sekolah, al-qamaru, bulan. Tanda yang kedua yaitu berharakat tanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharakat tanwin, domatain maupun fatatain atau kasratain, maka kata tersebut sudah pasti isim. Contohnya, qolamun, pena, baitun, rumah, kursiyun, kursi. Tanda yang ketiga yaitu diawali huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya dibaca qasrah. Contohnya, ilal baiti, ke rumah, minal madrasah, dari sekolah, fil masjid, di masjid. Selanjutnya, pembagian isim. Yang pertama yaitu isim nakirah. Isim nakirah adalah kata benda yang menunjukkan makna umum atau objek yang dibicarakan tidak diketahui. Contohnya, hadza kitabun, ini adalah buku. Maka kata buku dalam kalimat tersebut termasuk isim nakirah karena tidak dijelaskan apakah ini buku matematika atau buku bahasa Arab. Bahkan tidak dijelaskan buku ini milik siapa. Yang kedua yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah kata benda yang menunjukkan makna tertentu. Contohnya, hadza kitabun arabiyyah, ini adalah buku bahasa Arab. Contoh yang kedua, hadza kitabu Zaidin, ini adalah buku Zaid. Maka contoh kalimat ini adalah ma'rifah karena objeknya telah ditentukan. Contoh yang pertama telah ditentukan jenisnya, contoh yang kedua telah ditentukan kepemilikannya. Selanjutnya saya membahas tentang fi'il. Fi'il adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa turinat bi zamanin wada'an. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna yang ada hubungannya dengan waktu, baik itu waktu di masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Selanjutnya, tanda-tanda fi'il. Yang pertama, didahului huruf qad, yang artinya sungguh atau terkadang. Contohnya, qad kataba Khalidud darsah, yang artinya Khalid telah menulis pelajaran. Yang kedua, didahului huruf sin, yang artinya akan. Contohnya, saya zahabu Khalidun ilal madrasah, Khalid akan pergi ke sekolah. Yang ketiga, didahului huruf saufa. Contohnya, saufa yusafiru Khalidun ilal khariji, yang artinya Khalid akan pergi ke luar negeri. Yang keempat, didahului huruf ta tanis sakinah, yaitu kata yang menunjukkan perempuan. Contohnya, katabat Fatimatud darsah, Fatimah telah menulis pelajaran. Selanjutnya, pembagian fi'il. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi adalah fi'il yang terjadi pada waktu lampau. Contohnya, kataba, telah menulis, zahaba, telah pergi, akala, telah makan. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang terjadi pada waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya, yaktubu, sedang menulis, yaqra'u, sedang membaca, yajlisu, sedang duduk. Yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il yang digunakan untuk meminta terjadi sesuatu perbuatan pada waktu yang akan datang atau kata kerja perintah. Contohnya, uktub, tulislah, izhab, pergilah, ijlisu, duduklah. Selanjutnya, huruf. Huruf adalah kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna apabila telah dihubungkan dengan kata yang lainnya. Ciri-ciri huruf. Yang pertama, tidak memiliki ciri-ciri isim atau fi'il. Yang kedua,
berfungsi untuk menghubungkan atau memberikan makna tambahan pada kalimat. Selanjutnya, contoh huruf. Yang pertama, huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya dibaca kasrah, yaitu min, dari, ila, ke, fi, di dalam, dan lain sebagainya. Yang kedua, huruf ataf atau kata sambung digunakan untuk menghubungkan dua kata atau kalimat, yaitu wa dan fa, lalu summa, kemudian au atau. Yang ketiga, huruf nafi digunakan untuk menyatakan tidak, yaitu la, ma, dan lam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda. Biasanya terdiri dari mubtada, yaitu pokok kalimat atau subjek. Yang kedua, khabar, yaitu keterangan atau predikat. Contohnya, masjidun kabirun, masjid itu besar. Masjid itu sebagai mubtada atau subjek, dan kabirun sebagai kabar atau predikat. Selanjutnya, unsur utama jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada. Mubtada adalah kata benda atau kata ganti yang menjadi pokok kalimat atau berfungsi sebagai subjek dalam kalimat dan selalu berada di awal kalimat dan merupakan sebuah isim atau kata benda. Contohnya, dalam kalimat Zaidun mujtahidun, Zaid rajin. Dari kata Zaid adalah mubtada. Yang kedua, khabar. Khabar adalah kata atau frasa yang memberikan informasi atau keterangan mengenai mubtada atau berfungsi sebagai predikat atau keterangan yang menjelaskan mubtada dan bisa berupa kata tunggal atau kalimat. Contohnya, dalam kalimat Zaidun mujtahidun, Zaid rajin, dari kata mujtahidun itu adalah khabar. Selanjutnya, macam-macam mubtada. Yang pertama, mubtada isim zahir. Mubtada jenis ini adalah kata benda yang secara langsung menunjukkan arti atau nama suatu benda, orang, atau tempat, yaitu tolibun, Allahu Ummar. Yang kedua, mubtada isim domir. Mubtada ini berupa kata ganti atau domir yang terpisah dan merujuk pada subjek kalimat, yaitu huwa, ana, hiya. Yang ketiga, mubtada awal. Mubtada jenis ini berupa masdar infinitif yang diawali oleh kata-kata tertentu seperti an, inna, atau laita. Maksudnya, kata kerja dalam bentuk infinitif tersebut berfungsi sebagai mubtada. Selanjutnya, macam-macam khabar. Yang pertama, khabar mufrad. Di sini, khabar mufrad yaitu khabar berupa satu kata saja, bukan kalimat dan bukan keterangan waktu. Contohnya, Al-kitabu mufidah, buku itu bermanfaat. Yang kedua, khabar jumlah, yaitu khabar yang berupa kalimat lengkap, bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contohnya, at-talibu yaqra'u, siswa itu sedang membaca. Yang ketiga, khabar syibul jumlah, yaitu khabar yang bukan kata tunggal dan bukan kalimat, tapi berupa keterangan tempat dan waktu. Contohnya, al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah memiliki struktur atau susunan kalimat. Struktur dasar jumlah fi'liyah terdiri dari 3 unsur utama, yaitu fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang memiliki 3 jenis, yaitu fi'il madi, masa lalu, fi'il mudhari', masa sekarang atau masa depan, dan fi'il amar, kata kerja perintah. Yang kedua, fa'il. Fa'il adalah isim atau kata benda yang datang sesudah fi'il atau kata kerja dan berfungsi sebagai pelaku perbuatan dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga, maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek yang menerima tindakan atau isim yang menunjukkan siapa atau apa yang dikenai pekerjaan dari fi'il atau kata kerja. Selanjutnya, pola kalimat jumlah fi'liyah. Pola kalimat jumlah fi'liyah sudah pasti fi'il diikuti fa'il, kemudian ditambah maf'ul bih, di mana fi'il adalah predikat.
fa'il sebagai subjek dan maf'ul bih sebagai objek. Contohnya, akala tiflu tuffaha, anak itu memakan sebuah apel. Pada kalimat ini, akala sebagai fi'il atau predikat, tifalu sebagai fa'il atau subjek, dan tuffaha sebagai maf'ul bih atau objek. Begitupun contoh yang kedua, qara'al mudarrisul kitaba, guru itu telah membaca buku. Kata qara'a sebagai predikat atau fi'il, mudarrisu sebagai subjek atau fa'il, dan kitabu sebagai objek atau maf'ul bih. Baik, selanjutnya isim dhamir atau kata ganti. Sebelumnya, kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama, aku dan kami. Kata ganti orang kedua, kamu dan kalian. Dan kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Jadi, hanya ada 6 kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti akan lebih kompleks karena ada istilah kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan, dan kata ganti tunggal dan 2 orang yang semuanya berjumlah 14 kata ganti, yaitu kata ganti orang ketiga, ghaibun. Damirnya yaitu huwa, artinya dia untuk laki-laki, humma artinya mereka, berdua untuk laki-laki, hum artinya mereka untuk laki-laki. Hiya artinya dia untuk perempuan, humma artinya mereka, berdua untuk perempuan, dan hunna mereka untuk perempuan. Kemudian kata ganti untuk orang kedua yaitu mukhatabun, yang domirnya yaitu anta artinya kamu untuk laki-laki, antumma artinya kalian berdua untuk laki-laki, antum kalian untuk laki-laki, anti kamu untuk perempuan, antumma kalian berdua untuk perempuan, dan antunna kalian untuk perempuan. Dan yang terakhir kata ganti orang pertama, mutakalliman, domirnya ana yang artinya saya, dan nahnu artinya kamu. Untuk domir mutakalliman dapat digunakan baik untuk laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kata ganti itu terbagi menjadi 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.